Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas tentang Saengusa Mayumi dan semua kemampuan yang dia miliki. Untuk kalian yang belum nonton pembahasan Mahoka yang lainnya, silahkan cek di playlist yang udah gue sediakan di deskripsi. Saengusa Mayumi adalah anak dari kepala keluarga Saengusa saat ini, yaitu Saengusa Koichi. Dan keluarga Saengusa adalah keluarga penyihir yang menyandang nomor 7 di dalam nama keluarga mereka. Tetapi dulunya mereka ini menyandang nomor 3, sehingga nama mereka menjadi Saengusa. Dan setelah mereka berpindah dari Institut Penelitian ketiga ke Institut Penelitian ke-7, mereka pun akhirnya menyandang nomor 7. Dan nama keluarga mereka telah berganti menjadi Nanagusa. Tetapi tetap saja mereka masih dipanggil dengan nama Saengusa. Dan keluarga ini merupakan salah satu dari anggota Ten Master Clan. Dan keluarga Saengusa adalah salah satu dari dua keluarga paling berpengaruh di antara Ten Master Clan setelah keluarga Yotsuba. Saengusa Mayumi memiliki dua saudara tiri dan dua saudara kandung. Saudara tiri Mayumi adalah Saengusa Tomokazu dan juga Saengusa Kojiro. Sedangkan saudara kandung dari Mayumi adalah dua adik kembarnya, yaitu Saengusa Kasumi dan juga Saengusa Izumi. Saengusa Mayumi adalah generasi muda dari penyihir Ten Master Clan yang paling terkenal di antara yang lainnya, karena dia memiliki kecantikan dan juga kemampuan. Tetapi saat Miyuki telah dinyatakan sebagai anggota keluarga dari Yotsuba, ternyata kecantikan Miyuki dapat mengalahkan kecantikan Mayumi. Sehingga keistimewaan Mayumi di kalangan penyihir Ten Master Clan generasi muda menjadi sedikit menurun karena kehadiran dari Miyuki. Saengusa Mayumi adalah mantan ketua OSIS dari SMA pertama. Dan Mayumi adalah orang pertama yang berbicara dengan Tatsuya saat Tatsuya baru masuk ke SMA pertama. Dan karena kemampuan dan juga bakat sihir yang dia miliki, Mayumi pun akhirnya dianggap sebagai keajaiban dalam komunitas sihir. Dan dia pun akhirnya mendapatkan julukan Elfin Sniper karena bakatnya yang sangat luar biasa dalam menembak jarak jauh. Dan karena kecantikannya, dia juga akhirnya mendapatkan julukan sebagai Putri Peri. Bahkan di SMA pertama, Mayumi adalah salah satu dari 3 penyihir terkuat yang ada di SMA pertama, bersama dengan Jumonji Katsuto dan juga Watanabe Mari, sebelum Tatsuya dan juga kawan-kawan masuk ke SMA pertama. Penampilan dan juga kepribadian. Mayumi adalah seorang wanita muda yang dikenal dengan kecantikan alaminya. Dan Mayumi juga memiliki sifat yang baik dan juga sisi feminim. Saengusa Mayumi awalnya telah dijodohkan dengan anak tertua dari keluarga Jumonji, yaitu Jumonji Katsuto, dan juga anak tertua dari keluarga Itsuwa, yaitu Itsuwa Hirofumi. Tetapi sayangnya, Mayumi tidak memiliki perasaan cinta kepada mereka berdua. Dan Mayumi hanya menganggap mereka berdua sebagai teman dekat. Tetapi, semakin berjalannya waktu, Mayumi pun akhirnya mulai merasakan perasaan cinta dan kagum kepada Tatsuya, walaupun dia selalu bingung dan juga ragu tentang perasaannya. Dan setelah ayahnya, yaitu Saengusa Koichi, menyadari perasaan Mayumi kepada Tatsuya, dan Tatsuya juga yang saat itu telah dinyatakan sebagai anak dari Yotsubamaya, akhirnya Koichi meminta Mayumi untuk menjalin hubungan dengan Tatsuya, untuk merebut hati Tatsuya dari Miyuki, agar keluarga Saengusa bisa mendapatkan Tatsuya
Bahkan Koichi saat itu telah membuat permintaan kepada Maya untuk membiarkan Mayumi mendekati Tatsuya. Dan kemungkinan Tatsuya adalah cinta pertama dan mungkin yang terakhir bagi Mayumi. Bahkan Jumonji Katsuto, dia telah mengetahui tentang perasaan Mayumi kepada Tatsuya sejak dia masih SMA. Dan itulah salah satu alasan Katsuto meminta Tatsuya untuk menikahi Mayumi. Karena dia tahu jika Mayumi akan sangat senang jika Tatsuya mau menikahinya. Tetapi ternyata, upaya pendekatan Mayumi dengan Tatsuya, semua itu akhirnya gagal. Dan sejak saat itu, Mayumi masih melajang. Tetapi, ketika Tatsuya mendirikan sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Magion, ayahnya Mayumi lalu menyarankan kepadanya untuk mendaftar ke perusahaan Tatsuya, agar mereka bisa menyelidiki tentang agenda Tatsuya. Dan selama wawancara penerimaan pegawai, Mayumi telah mengakui kepada Tatsuya bahwa dia diperintahkan oleh ayahnya untuk mendaftar. Tetapi, saat dia melihat niat Tatsuya yang sebenarnya, dia pun secara sukarela ingin bergabung. Dan dari sinilah hubungan mereka akan berlanjut. Tetapi masih belum bisa dipastikan apakah akan menjadi hubungan cinta atau bukan. Kemampuan dan kekuatan dari Saingusa Mayumi. Meskipun Saingusa Mayumi bukanlah pewaris dari keluarga Saingusa, tetapi dia memiliki kekuatan sihir bawaan yang sangat luar biasa. Bahkan dengan kemampuannya ini, Mayumi dianggap sebagai keajaiban yang lahir sekali dalam 10 tahun. Bahkan Mayumi masuk ke dalam jajaran 10 penyihir terbaik di dunia di bidang penembak jitu. Dan juga, Mayumi adalah seseorang penyihir yang sangat mahir dalam menggunakan si Edi. Bahkan Tatsuya mengakui hal ini. Berikut ini adalah kemampuan sihir yang dimiliki oleh Saingusa Mayumi. Yang pertama adalah Dry Meteor. Dry Meteor adalah sihir yang dapat menciptakan es kering dalam jumlah yang sangat banyak dan dapat ditembakkan langsung ke arah targetnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan saat es kering itu menguap di sekitar target, aliran uap itu langsung mengalir ke paru-paru targetnya. Dan hal itu akan membuat targetnya kekurangan oksigen dan keracunan karbon dioksida. Yang kedua adalah Particle Hell. Particle Hell adalah sebuah sihir yang dapat mengubah partikel udara menjadi partikel es kering dan dapat ditembakkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan Mayumi pernah menggunakan sihir ini saat dia sedang bertanding di pertandingan speed shooting di kompetisi 9 sekolah. Yang ketiga adalah Magic Bullet Shooter. Magic Bullet Shooter adalah sihir yang dapat membuat peluru dari es kering dan menembakkannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan sihir ini bisa menembus baju besi sekalipun. Dan sihir ini masuk ke dalam sihir peringkat A. Dan biasanya Mayumi menggunakan sihir ini berbarengan dengan sihir multiscope yang dapat membidik seseorang dari jarak yang sangat jauh tanpa titik buta. Yang keempat adalah Multiple Bones. Multiple Bones adalah sebuah sihir yang dapat memantulkan suatu benda yang mengarah kepada Mayumi. Dan Mayumi pernah menggunakan sihir ini saat dia sedang bertanding di pertandingan Crowball di kompetisi 9 sekolah. Yang kelima adalah Multiscope. Multiscope adalah sebuah sihir yang dapat mengetahui posisi target dalam jangkauan yang cukup jauh, bahkan jika target itu berada di balik dinding sekalipun. Dan kemampuan sihir ini adalah kemampuan bawaan atau sihir alami milik Mayumi sendiri. Dan sejak dia lahir, dia sudah diberkati dengan bakat sihir ini. Dan karena sihir inilah, Mayumi pun akhirnya diakui sebagai penyihir sniper terbaik yang ada di dunia. Yang keenam adalah Pesion Bullet. Pesion Bullet adalah sebuah sihir yang dapat menghancurkan urutan aktivasi
sebelum sihir itu diaktifkan. Tetapi cara kerja dari sihir ini sangat berbeda dengan sihir geram milik Tatsuya. Dan walaupun sihir ini mampu membatalkan beberapa jenis sihir, tetapi sihir ini tidaklah sebanding dengan sihir geram milik Tatsuya. Dan Mayumi pernah menggunakan sihir ini saat dia menghentikan sihir milik Honoka, saat terjadinya perkelahian antara kelompok Tatsuya dan juga kelompok Morisaki. Oke guys, pembahasan kita kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di pembahasan selanjutnya. Gua nggak bosen-bosen ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.